Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM S1S1210889. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai aljabar linear untuk mengukur kedekatan dokumen menggunakan cosine similarity. Untuk bab 1 terdiri dari latar belakang, dan untuk rumusan masalahnya, pertama, apa itu cosine similarity? Kedua, bagaimana langkah-langkah perhitungan manual algoritma cosine similarity? Ketiga, bagaimana contoh kasus kesamaan dua dokumen menggunakan cosine similarity? Langsung saja, cosine similarity adalah metode yang digunakan untuk membandingkan kemiripan antar dokumen. Dalam hal ini yang dibandingkan adalah query dengan dokumen lain. Dalam menghitung cosine similarity, pertama yang dilakukan yaitu melakukan perkalian skalar antara query dengan dokumen, kemudian dijumlahkan. Setelah itu melakukan perkalian antar panjang dokumen dengan panjang query yang telah dikuadratkan. Setelah itu dihitung akar pangkat 2. Selanjutnya hasil perkalian skalar tersebut dibagi dengan hasil perkalian panjang dokumen dan query. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ada pada tampilan di layar. Untuk rumusnya, mencari cosine similarity yaitu cos theta sama dengan jumlah keseluruhan dari D dikali Q dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah keseluruhan D kuadrat dikali dengan jumlah keseluruhan dari Q kuadrat, dengan D ini adalah dokumen pertama dan Q dokumen kedua. Nah, untuk contohnya, di sini saya telah menyiapkan 5 buah dokumen. Ini untuk dokumen 1. Kemudian ini dokumen 2. Dokumen 3, dokumen 4, dan dokumen 5. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan preprocessing terhadap semua dokumen, di mana pada tahap ini meliputi proses case folding, tokenizing, streaming, dan stopwatch atau filter. Sehingga akan didapatkan hasil seperti berikut. Setelah dihilangkan kata-kata yang umum. Nah, untuk dokumen 1, yang ini, dokumen 2, yang ini, dokumen 3 ini, dokumen 4 ini, dokumen 5 ini. Dokumen kita singkat menjadi D. Nah, kemudian untuk kita mencari kata-kata di dokumen 1 dan dokumen 2, di sini saya menggunakan software Excel. Kemudian kata-kata tadi kita bawa di Excel, kita copy di sini. Untuk D1, kata-katanya seperti ini. D2 ini, D3, D4, D5. Kemudian kita buat sebuah tabel. Di sini daftar kata. Kolom pertama. Kedua, D1. Kemudian D2. Kemudian D1 kali D2. Kemudian D1 kuadrat. Terakhir D2 kuadrat. Kemudian kita ambil, di sini kan yang kita bandingkan dokumen 1 dan dokumen 2. Kita ambil kata-kata dari dokumen 1 dan dokumen 2, kita taruh di kolom daftar kata. Kemudian kata-kata pada dokumen 2. Kita bawa di bawahnya yang ini. Setelah itu kata-kata ini kita hilangkan kata-kata yang double. Misalnya teknologi, hanya satu kata teknologi, jangan kita double lagi. Sini kita menggunakan data, kemudian kita ini toolsnya kita hilangkan duplikatnya menggunakan remove duplicate. Kita klik, kemudian klik.
klik, kemudian kita continue with the current selection. Oke. Nah, di sini akan hilang kata-kata yang double, hilang duplikatnya. Kemudian kita cari kata-kata, gabungan kata-kata D1 dan D2, apakah ada di dokumen 1 menggunakan rumus count if. Count if dari kata yang kita cari, misalnya ini kan D1, maka kita ambil pilihan dari D1 tadi yang ini. Dari sheet 1. Kemudian kita kunci menggunakan F4 agar tidak terhambur. Kemudian kita koma, baru kita blok dari daftar katanya. Sampai bawah. Kemudian kita kunci lagi, kita balas kurung, kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan menghitung otomatis kata-kata yang di D1 yang ini, apakah ada pada daftar kata yang kita gabung antara D1 dan D2. Di sini kata analis ada untuk di D1. Nah, kemudian untuk di bawahnya akan menyesuaikan. Di sini kata berhasil muncul 1 kali, bisnis 2 kali, dan seterusnya. Di sini dia kata-kata belajar, bimbingan, Al-Quran dia 0 kata karena tidak ada pada dokumen 1. Nah, untuk dokumen 2 masih menggunakan rumus yang sama, yakni count if. Akan tetapi di sini yang kita cari dia dokumen 2, bukan dokumen 1. Tadi kan kita cari dari dokumen 1, sheet 1. Di sini kita cari dari dokumen 2 untuk sheet 1. Kemudian ini kita kunci agar tidak salah-salah mengambil nilainya menggunakan F4. Kemudian koma dari kata-kata daftar kata. Gabungan kata dokumen 1 dan dokumen 2. Akan mencari kata-kata dari gabungan ini berapa kali muncul. Di sini D2 akan menghitung bahwa kata analis tidak ada, maka akan tertulis 0. Kemudian untuk di bawahnya juga seperti tadi, kita klik 2 kali yang ini, akan menghitung otomatis. Di sini kata informasi dia untuk D2 muncul juga 6 kali. Sedangkan kata-kata analis 0 munculnya karena tidak ada pada dokumen 2. Nah, untuk kata-kata belajar bimbingan Al-Quran, dia Al-Quran muncul 2 kali. Belajar 1 kali, bimbingan 1 kali. Kemudian kita perkalikan D1 dan D2. Akan muncul seperti ini. Kemudian kuadrat dari D1. Dikuadratkan. Akan muncul otomatis. D2 juga kita kuadratkan. Klik ini kita kuadratkan, maka akan muncul 0 karena 0 kuadrat itu 0. Di sini 1 karena 1 kuadrat 1. Di sini 4 karena dia diambil dari sini 2 kuadrat itu 4. Kemudian untuk di bawahnya ini 0 0 0 karena dia dari D2. D2 dikuadratkan, misalnya yang ini 0 semua, maka di sini 0 juga. Sedangkan misalnya ini. Misalnya mana? 49 diperoleh dari D2 kuadrat. 7 kuadrat yakni 49. Nah, kata-kata ini kemudian tadi rumusnya cos theta sama dengan jumlah keseluruhan dari D1 kali D2 dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah keseluruhan D1 kuadrat dikali dengan jumlah keseluruhan D2 kuadrat. Kita hitung menggunakan Excel untuk
jumlah keseluruhannya D1 dan D2. D1 kuadrat, D2 kuadrat. Di sini misalnya kita tulis jumlah. Sini jumlah kemudian kita hitung jumlah keseluruhannya menggunakan rumus sum. Jumlah keseluruhan dari perkalian ini 60. Nah, untuk jumlah keseluruhan D1 kuadrat, keseluruhan D1 kuadrat kita tinggal tarik ini ke samping. Nah, akan muncul otomatis jumlah keseluruhannya dari yang kita cari. Nah, di sini kita copy tabel ini, kita bawa di dokumen, maka akan menghasilkan seperti ini. Untuk dokumen 1 dan dokumen 2. Sini jumlahnya ini 177, 157, 63. Kemudian kita hitung berdasarkan data yang diperoleh dari tabel di atas, diperoleh cos theta sama dengan rumus yang tadi, 63, jumlah keseluruhannya D1 dan kali D2, dibagi dengan akar kuadrat dari D1 kuadrat dikali dengan jumlah keseluruhan dari D2 kuadrat, sehingga diperoleh cos theta 0,378, dan untuk tetanya, untuk sudutnya 67,8. Nah, untuk dokumen 1 dan dokumen 3 menggunakan cara yang tadi. Berikutnya juga untuk dokumen-dokumen berikutnya sampai dengan ada 10 tabel karena yang dibandingkan ada 5 dokumen, yakni dokumen 1, dokumen 2, dokumen 1, dokumen 3, dokumen 1, dokumen 4, dokumen 1, dokumen 5, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 2, dokumen 4, dokumen 2, dokumen 5, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 3, dokumen 5, dokumen 4, dokumen 5. Untuk dokumen 1, dokumen 3, sini langsung kita lihat datanya yakni 65,6. Berikutnya sampai terakhir. Nah, di sini tabel untuk nilai cos theta dan tetanya dalam derajat. Baik, itu saja untuk kesimpulannya. Untuk membedakan kemiripan antar dokumen, maka menggunakan salah satunya metode Cosine similarity atau ukuran kesamaan. Salah satu implementasinya pada kasus mencari kemiripan teks, di mana pada teks itu atau kalimat itu ada berapa kali kata muncul, maka akan dicari nilai cos theta-nya. Jadi dengan menggunakan metode Cosine similarity kita dapat membandingkan kemiripan antar satu dokumen dengan dokumen yang lain. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai tugas pengaplikasian dari aljabar linear. Terima kasih.